Halo anak-anak teacher, shalom. Oke, apa kabar di rumah? Baik. Masih hari Rabu ya. Hari Rabu itu biasanya Rabu ceria. Coba berikan dulu senyummu yang terbaik. Coba senyum yang terbaik dulu. Oke, anak-anak teacher, kalau sudah senyum berarti ada berkat tersendiri. Berarti umur kamu bertambah 1 tahun kalau kamu tersenyum. Oke, kembali lagi ya. Sebelum karena Paskah sudah lewat, kita merayakannya pada hari ini, tepat hari Rabu. Jadi kita ingin
Kami ingin lebih lagi Bapa yang baik. Kami ingin lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu, hadirlah Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami ingin memulai ibadah kami Bapa yang baik. Kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak teacher, masih ada sukacita? Haleluya. Ya, kita ingin bersukacita lagi, kita ingin bersorak-sorai lagi. Oleh karena itu kita angkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan keselamatanku. Ya, dari anak-anak teacher, semua tepuk tangan, bahkan boleh meloncat, boleh bertepuk tangan, boleh bersorak-sorai lagi. Ya, kita angkat sebuah pujian Tuhan kekuatan dan mazmurku.
yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah aku apa yang daripada Tuhan. Biarlah kata-kata yang daripada Tuhan. Aku menyampaikan dengan bicara. Bapa yang baik, dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi patokan kami untuk menjalani kehidupan kami. Biarlah kami menjadi tanah yang kering, tapi dengan firman Tuhan menjadi tanah yang subur. Kami dapat melakukan akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak teacher, apa kabarnya hari ini? Teacher berharap di hari yang ketiga semua anak-anak teacher tetap stay at home dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan bersyukur. Hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk bagi kita, yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, yang akan menerangi setiap langkah kita agar setiap hari hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Memaknai Paskah yang kita peringati, Paskah bukan sekedar diperingati begitu saja, tetapi Paskah harus dihayati sebagai bukti bahwa kita merespon karya pengorbanan Yesus yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Yang kita ketahui Paskah berarti hari kebangkitan, hari merayakan kemenangan. Tapi kita lupa bahwa ada tujuan Yesus bagi kita semua, agar di momen Paskah, ketika kita memperingati Paskah, kita mengingat kembali bahwa Dia, Yesus yang sudah mati menebus setiap pelanggaran dan dosa kita, Dia mau kita hidup sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Nah, di hari ketiga, mari sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang teacher ambil di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Amin anak-anak teacher. Efesus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Teacher akan baca ayat ini dan teacher mau respon dari anak-anak teacher untuk sama-sama kita membaca ayat ini yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai yang keempat. Dengan judul hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Anak-anak teacher yang teacher kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini teacher mau beri tema ibadah Paskah kita, yaitu demi kau aku rela. Mungkin kita seringkali mendengar atau ada di antara murid-murid teacher yang pernah mendengar lagu dangdut di era 90-an yang berkata bahwa rela, aku rela, gitu ya, pokoknya rela, aku rela. Nah, di dalam peringatan Paskah ini Yesus rela untuk memberikan nyawanya bagi kita semua, agar teacher dan anak-anak teacher, bahkan semua manusia yang ada di muka bumi ini diselamatkan karena karya penebusannya. Yesus yang gak bersalah harus menanggung kesalahan kita. Mari kita bayangkan ada begitu banyak kesalahan kita, dari kita mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, tetapi kita seringkali pura-pura lupa. Kita tahu bahwa ini gak benar dan ini yang benar, tetapi kadang-kadang kita sengaja dan pura-pura lupa bahwa yang Tuhan inginkan bagi kita adalah melakukan apa yang baik dan apa yang benar.
Hidup sebagai anak-anak terang. Yesus mau karena dia sudah rela memberikan nyawanya bagi kita semua. Maka dia mau juga dengan kerelaan kita melakukan apa yang Yesus mau di dalam kehidupan kita. Kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin bagi kita atau bagi anak-anak teacher hal-hal yang menyenangkan itu sangat sulit. Ya, hal-hal yang menyenangkan dimulai dari diri kita sendiri. Rela enggak kita ketika kita melayani Tuhan? Melayani Tuhan bukan berarti kita menjadi pengkhotbah, kita menjadi pendeta, kita menjadi penginjil, enggak. Melayani Tuhan lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, lewat menuruti apa yang Tuhan ingin, apa yang Tuhan mau. Itu adalah bukti kerelaan kita sebagai respon tindakan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Apa sih itu rela? Rela itu yaitu melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Rela itu tanpa pamrih. Rela itu tidak mengharapkan imbalan. Rela itu mau memberikan apa yang kita miliki tanpa kita mengharapkan orang lain membalas segala kebaikan kita. Itu yang dilakukan Yesus. Dia memberikan dirinya. Dia nggak memandang kita. Dia nggak mengharapkan kita harus membalas segala kebaikannya, enggak. Tetapi dia mau kita hidup benar di tengah-tengah dunia ini. Melalui pembacaan kita pada hari ini, teacher mau kasih 4 poin yang sangat penting yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bukti kita meresponi karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. 4 poin yang akan membuat kita hidup berkenan kepada Tuhan. 4 poin yang akan menyadarkan kita bahwa kita harus hidup penuh dengan kerelaan ketika kita mengiringi Yesus. Ingat anak-anak teacher, bahwa rumah kita yang sebenarnya ini, tempat tinggal yang sebenarnya bukanlah di muka bumi ini, tetapi rumah kita yang sebenarnya, tempat tinggal kita yang sebenarnya, kediaman kita yang sebenarnya adalah di surga bersama-sama dengan Yesus. Kita hanya hidup sementara di tengah-tengah dunia ini. Maka jangan ada yang hidup sembrono, jangan ada yang hidup suka-suka, tetapi mari hidup dengan kerelaan bahwa saya ini adalah anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Sebagai anak Tuhan, yang harus kita lakukan yang pertama adalah menuruti perintah-perintah Tuhan. Mungkin bagi banyak anak-anak ini sangat sulit. Perintah Tuhan itu sepertinya menjemukan. Perintah Tuhan itu sepertinya nggak enak. Apa-apa nggak boleh. Begini salah, begitu salah. Tetapi kalau kita disuruh menggantikan Yesus di atas kayu salib, kita pasti nggak bisa. Tetapi kalau untuk menahan diri, tidak melakukan kejahatan, namun melakukan yang baik seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus, teacher yakin anak-anak pasti mampu. Hari-hari yang kita lalui saat ini adalah hari-hari yang membosankan. Sangat membosankan bagi setiap anak-anak teacher. Benar kan ya? Di rumah udah sebulan lebih. Kita di rumah nggak ke sekolah, nggak bertemu dengan teman-teman, nggak bertemu dengan teacher-teacher, nggak ada aktivitas yang menyenangkan. Di rumah saja. Yang kita lihat tembok, kamar, dapur, meja makan, ruang tamu, dan lain sebagainya. Segala sesuatu membosankan. Tapi ada hal yang penting yang bisa kita lakukan. Ketika terjadi masalah dan persoalan ini, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Ketika saya meresponi Paskah sebagai hari kemenangan bagi saya sudah ditebus. Orang yang sudah ditebus berarti orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah dikuburkan dosa-dosanya karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Maka orang yang lahir baru sama seperti bayi, hidupnya bergantung kepada Tuhan. Nah, kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini harus bergantung kepada Tuhan. Artinya kita harus mentaati apa yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan bilang no, kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan lakukan. Kalau Tuhan bilang kamu harus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, bukan berarti anak-anak teacher harus berubah menjadi lampu. Enggak seperti itu. Tetapi sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita, bahkan tutur kata kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah taat kepada perintah Tuhan. Perintah yang mana yang harus kita taati, teacher? Ada 2 perintah yang harus kita taati. Yang pertama adalah kasihilah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap perbuatanmu. Mengasihi Tuhan itu harus dengan tulus, nggak boleh setengah-setengah. Kalau kita mengaku kita anak Tuhan tapi kita nggak mengasihi Tuhan, itu sama saja bohong. Kalau kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan tapi kita masih sembunyi-sembunyi melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, masih suka bohong, masih suka melakukan hal-hal yang membuat orang tua marah dan lain sebagainya, jangan bilang bahwa kita mentaati firman Tuhan. Yang kedua adalah hidup di dalam kasih. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang gak hidup lagi di dalam kasih Kristus. Padahal Yesus disalibkan, Yesus mau menebus dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi teacher, Dia mengasihi anak-anak teacher, bahkan Dia mengasihi semua orang yang ada di muka bumi ini. Kasih di tengah-tengah dunia ini semakin hambar. Orang semakin mencintai dirinya sendiri. Orang berpikir, ya lu, gua, siapa lu, siapa gua. Orang nggak suka berbagi lagi. Mereka sekarang lebih mementingkan diri mereka sendiri. Kalau aku dapat, ya biarin aja kamu mati, kamu mampus. Emang apa peduliku? Banyak orang di akhir zaman ini kehilangan kasih. Tuhan ingin anak-anak Tuhan melalui Paskah ini memiliki banyak kasih untuk dibagikan kepada orang lain. Mungkin kita nggak bisa memberi orang itu uang, mungkin kita nggak bisa memberi uang orang itu sembako, tetapi berikan senyum kita, tanda kita mengasihi dia. Doakan mereka, tanda kita mengasihi mereka. Tunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Bantu mereka, bantu bukan berarti kita harus berbagi uang, harus berbagi sembako dan lain sebagainya. Enggak, berikan bantuan-bantuan kecil, semangat, kita kasih semangat. Kalau sekarang kita nggak bisa berkunjung ke rumah mereka, paling dia lewat WA, lewat telepon, tetap semangat ya, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Itu tanda kita mengasihi. Satu lagi, kalau kita mengasihi keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, kalau salah kita nggak boleh kompromi. Tuhan nggak mau kasih yang seperti itu. Ketika kita mengasihi harus tulus. Kasih yang tulus berarti tidak kompromi dengan perbuatan yang tidak benar. Kalau teman kita melakukan kesalahan, tegur dia dengan kasih. Itu tanda kita mengasihi dia. Jangan biarkan teman kita jatuh terperosok hingga dia binasa nantinya. Kalau kita tahu dan kita pura-pura tidak tahu, tutup mata, tutup telinga, kita sama berdosa dengan mereka. Maka mulai hari ini, mari miliki kasih yang benar dengan motivasi yang benar. Tegurlah seorang dengan yang lain ketika teman kita melakukan kesalahan. Mungkin kakak kita, mungkin adik kita melakukan kesalahan. Jangan diam. Kalau kalian diam, kalian tahu dan tidak kalian tegur, sekali lagi teacher katakan kalian ikut berdosa karena kalian mengambil bagian dalam dosa itu. Yang kalian tahu, upah dosa adalah maut. Maka jangan bermain-main dengan dosa. Kita sudah ditebus dari pelanggaran kita, tapi kita mau melakukannya lagi. Jangan main-main, karena akhir dari semuanya adalah kebinasaan ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, hidup kudus. Banyak orang gak hidup kudus. Maka anak-anak remaja sekarang gak hidup kudus. Mereka suka dengan hal-hal yang aneh. Mereka suka merokok, merusak bait Allah yang adalah dirinya sendiri. Mereka mencoret-coret dengan silet atau dengan pisau ketika lagi patah hati. Mereka jadi patah semangat, mencoret-coret kulitnya, tak lengannya dengan silet, dengan apa. Padahal diri mereka itu bukan milik mereka. Ingat anak-anak teacher, hidupmu bukan milikmu, tetapi hidupmu adalah milik Tuhan. Kita dilarang untuk mencoret-coret tubuh kita, atau kita dilarang merusak tubuh kita sendiri. Merokok, begitu banyak anak-anak remaja sekarang, bahkan mungkin anak-anak SMP sekarang yang merokok diam-diam. Memang selama ini sih di sekolah teacher belum pernah melihat ada anak-anak yang merokok, tetapi laporan sudah banyak ke teacher. Dan dilihat dari bibir-bibir anak-anak kelas 9, kelas 7, kelas 8, 9, teacher tahu kok siapa yang merokok. Ingat anak-anak teacher, teacher bukan hakim, tetapi Tuhan yang melihat. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik atau buruk, kita harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Dan itu sudah sering kali teacher katakan.
jangan merokok. Itu tidak baik bagi kesehatan. Coba kalian perhatikan ketika kalian membeli pembungkus rokok tuh. Tulisannya apa? Merokok merusak kesehatan. Merokok menyebabkan kematian atau lain sebagainya. Tetapi kita sudah diperingatkan masih mau merokok. Kita sudah tahu bahwa merokok itu sangat berbahaya. Merokok itu bisa merusak paru-paru kita, tapi kita senang merokok. Mungkin kita pikir, enggak tuh, sekali saya coba kok merokok itu nikmat. Stop bermain-main dengan dosa. Tuhan gak mau anak-anak yang sudah ditebus oleh karena karya penebusan Yesus di atas kayu salib bermain-main dengan dosa. Kedua, ngintip-ngintip sembunyi-sembunyi di kamar, ketawa-ketawa sendiri, tegang sendiri, nonton apa ayo? Nonton film porno. Ada banyak anak-anak teacher, nggak usah berbohong. Teacher tahu kok. Ada banyak anak-anak remaja sekarang suka nonton film porno. Anak-anak teacher, segala sesuatu ada waktunya. Untuk hal-hal yang seperti itu ada waktunya. Terkadang ketika kita menonton hal-hal yang gak baik, iblis merasuki pikiran kita sehingga kita berkeinginan untuk melakukan hal yang belum pantas kita lakukan. Yang ada apa? Sesal kemudian tidak ada gunanya. Dan itu yang akan membuat kehidupan kita, masa muda kita nggak akan berarti lagi. Mari tinggalkan kebiasaan buruk. Tuhan nggak mau kompromi dengan dosa-dosa kecil. Enggak. Tuhan nggak mau kita merusak diri kita sendiri. Tuhan nggak mau kita dewasa sebelum waktunya. Ada waktunya. Dan ketika kita menonton hal-hal seperti itu, teacher katakan itu adalah dosa yang besar. Itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Ketika kita menonton, mulai timbul satu keinginan untuk melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak benar. Padahal Tuhan merancangkan setiap anak-anak Tuhan memiliki masa depan yang baik. Tetapi bagaimana bisa memiliki masa depan yang baik sedangkan hidup kita sia-siakan dengan merusak badan kita, merusak pikiran kita ketika kita menonton film-film porno dan lain sebagainya. Kita mulai merusak pikiran kita, meracuni pikiran kita, sehingga melihat perempuan atau melihat hal-hal yang itu timbullah hal-hal yang negatif di dalam pikiran kita. Mari anak-anak teacher, jangan rusak pikiran kita, jangan rusak badan kita, jangan rusak masa depan kita, karena Tuhan gak ingin anak-anak Tuhan hancur binasa. Yang keempat atau yang terakhir, mengucap syukur. Itu yang sulit dilakukan. Banyak anak-anak marah-marah, mengumpat, bersungguh-sungguh. Bahkan bukan cuma anak-anak teacher. Mungkin ada banyak orang tua yang marah-marah. Kenapa sih Tuhan harus ada kejadian virus corona ini? Kita jadi dipecat gara-gara virus ini. Kita diberhentikan, kita dirumahkan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus pakai masker dan lain sebagainya. Betapa tersiksa. Tuhan inginkan kita mengucap syukur. Menjadi anak-anak terang berarti mampu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Bahkan di beberapa ayat-ayat firman Tuhan selalu dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mengucap syukur bukan hanya ketika kita mendapatkan nilai yang terbaik, bukan ketika kita mendapat juara, bukan ketika kita lulus dari ujian, bukan karena kita naik kelas, bukan karena kita mendapatkan uang jajan, dapat mobil, dapat motor, dapat HP dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Yang paling bermakna ketika kita bisa mengucap syukur di masa-masa yang sulit. Hari ini seluruh bangsa di dunia sedang mengalami masa-masa sulit. Mereka menjerit, mereka menangis kepada Tuhan. Acara mengucap syukur adalah berteriak kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan mengatasi masalah ini dan semua akan kembali normal seperti semula. Ketika kita bersungut-sungut, marah-marah, sakit hati, kecewa, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi ketika kita mampu bersyukur, terima kasih Tuhan, itu hal yang sulit. Tapi mari belajar melalui Paskah ini. Sudahkah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Hari ini teacher mau tanya, ketika kita bangun pagi hari, sudahkah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan melalui doa kita? Atau ketika kita menyadari bahwa diri kita sudah ditebus dari dosa-dosa dan pelanggaran. Dosa dan pelanggaran kita begitu besar loh. Yang harusnya kita masuk neraka,
Yang harusnya kita dibinasakan, tetapi karena Yesus datang di tengah-tengah dunia ini, dia mengambil alih semuanya karena dia mengasihi teacher dan anak-anak teacher, bahkan kita semua. Sehingga kita beroleh hidup yang kekal, sehingga kita beroleh keselamatan. Tapi ingat anak-anak teacher, keselamatan itu harus kita kerjakan, harus kita respon. Karena kalau kita biarkan aku udah ditebus, ya udah, terus setiap tahun aku udah ditebus, enggak. Penebusan itu hanya terjadi sekali. Kita di tahun-tahun kita memperingati Paskah, kita hanya menghayati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Penebusan itu tidak terjadi berulang-ulang kali, karena kali setiap buat salah ditebus lagi, setiap kali buat salah ditebus, tidak seperti itu. Jaminan hidup kekal hanya berlaku sekali seumur hidup, dan itu tidak main-main. Ketika kita sudah tahu dan kita melakukan pelanggaran, maka upah dosa adalah maut. 4 poin yang teacher bagikan kepada kita. Yang pertama adalah sebagai anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak terang. Jadilah anak-anak yang bisa menjadi teladan Kristus di dalam kehidupan kita semua. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jadilah penurut-penurut kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah miliki kasih. Kasih yang tidak dimiliki oleh dunia ini, tapi kasih yang berasal dari Allah, tulus, suci, murni. Kasih tanpa pamrih, kasih tanpa mengharapkan imbalan, kasih yang benar-benar tulus, sama seperti Yesus mengasihi kita. Yang ketiga adalah hidup di dalam kekudusan. Jangan cemari tubuh kita, pikiran kita dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang keempat adalah selalu mengucap syukur. Apapun situasi kita saat ini, kita harus mengucap syukur. Apapun keadaan kita saat ini, kita harus mengucap syukur. Ingat satu lagu yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Mari, kalau Tuhan sudah rela memberikan nyawanya bagi kita, ayo kita pun harus penuh dengan kesadaran. Kita pun harus rela melakukan apa saja untuk Tuhan, bukan untuk teacher, bukan untuk orang tua, tapi lakukan untuk Tuhan. Maka sukacita dari sorga akan menjadi bagian kita semua. Amin. Begitu anak-anak teacher, demikianlah khotbah Paskah teacher pada saat ini. Biarlah khotbah ini bisa memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, kurangi untuk bepergian di luar rumah, turuti apa anjuran pemerintah supaya kita cepat bertemu. Kita bisa kembali mengadakan proses pembelajaran di sekolah, dan biarlah sukacita dari sorga melimpah-limpah di dalam kehidupan kita semua sebagai orang tua, anak-anak kelas 7 sampai dengan kelas 9 diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih lewat kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami melupakan bahwa kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, harus menjadi saksi, harus menunjukkan teladan Kristus dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ampuni kami ketika kami tidak memiliki kasih seperti kasih-Mu yang tulus. Ampuni kami ketika kami merusak tubuh kami, merusak pikiran kami dengan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni kami juga Tuhan ketika kami tidak mampu mengucap syukur atas setiap masalah dan persoalan yang sedang kami alami dan hadapi saat ini. Ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang Kau inginkan. Kami butuh Engkau Tuhan, agar kami belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu, hidup berkenan kepadamu, menjadi saksi, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, sahabat-sahabat kami, maupun orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Kau Bapa yang baik. Biarlah Paskah ini membuat kami sadar bahwa kami berharga di mata-Mu. Biarlah Paskah ini membuat kami sadar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Berkati Tuhan Yesus anak-anak SMP Harapan Bangsa dari kelas 7 sampai kelas 9. Biarlah Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang, sukacita berlimpah dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka. Berkati para teacher-teacher, berkati kepala sekolah, bahkan ketua yayasan. Tuhan berkati. Berkati kami semua Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa lagi Tuhan.
untuk melakukan proses dan kegiatan pembelajaran seperti sedia kala. Dan kami percaya tangan kuat Tuhan pasti akan selalu menopang kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, maka menurut waktu Tuhan semuanya akan kembali normal. Dan itu kerinduan kami Tuhan, itu keinginan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mendengarkan keinginan dan kerinduan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hari-hari yang Tuhan izinkan kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih anak-anak teacher. Saatnya sebelum menutup ibadah ini, kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak SMP. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.